Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan belas kasihan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang membuka pikiran kami, supaya kami makin mengerti isi hati Tuhan. Kami bisa membaca firman-Mu, dan kami boleh menafsirkan dan menghidupinya sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 4. Ayat 23 sampai 25. Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini ayat 24 diikuti dengan kata maka, jadi ada sebab akibat ya saudara. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan atau epilepsi ya, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saya ajak kita baca paralelnya di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Yang kita perlu perhatikan adalah perbedaan tempat. Sekali lagi Injil Lukas pasal 6 ayat ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ini dua bagian ini, Matius dan Lukas sama-sama menjadi pendahuluan khotbah di bukit. Kalau di Lukas khotbah di tempat datar ya, ada beda sedikit. Pasal 6 ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Satu lagi saudara, yaitu Matius pasal 9 ayat 35. Ini menjadi paralel dari Matius 4 ayat 23. Kita harus ingat bagian ini. Mungkin setengah tahun atau 1 tahun yang lalu saya pernah khotbahkan struktur ya. Hari ini kita cuma lihat sedikit saja. Pasal 9, Matius 9 ayat 35. Saudara sekali lagi perhatikan tempatnya. Di dalam Matius pasal 4 itu hanya Galilea dan beritanya nyebar saudara. Dan sekarang di dalam pasal 9 ayat 35 dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tadi cuma Galilea, sekarang kota dan desa. Berarti ada ekspansi saudara, pergerakan. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kita baca di sini, waktu kita baca Matius dan Lukas, pada saat baca dan bandingkan, kita akan langsung tahu penekanan yang berbeda. Kenapa beda? Karena ada tujuan daripada pembaca mula-mula. Pembaca mula-mulanya Lukas itu adalah orang yang non-Yahudi atau Theophilus. Oleh sebab itu, saudara, Lukas menuliskan Tirus dan Sidon. Kadang-kala kalau kita tidak memahami tempat, kita kadang berpikir, jangan-jangan ini beda narasi. Enggak saudara, itu adalah daerah yang besar namanya Syria. Di daerah yang besar itu saudara, ada bagian namanya Tirus dan Sidon. Di dalam konteks Matius, kenapa dia ngomong Syria saudara? Karena di Syria itu adalah pembaca mula-mula Matius. Matius itu dituliskan untuk orang-orang Yahudi dan beritanya nyebar sampai di Syria. Kita tahu jemaat mula-mula dikatakan sebagai orang Kristen itu di mana? Ini bukan teka-teki saudara, ini di Antioquia. Di Antioquia, ini sekarang Turki. Tapi dulu di dalam konteks perjanjian baru ini adalah wilayah Syria saudara.
Nah, oleh sebab itu nanti kita akan lihat perbedaan penekanan geografis. Tapi yang kita lihat dulu adalah di dalam bagian ini ada perbedaan penekanan kepada audiens. Kepada Lukas itu bicara bagaimana Injil ini mempersiapkan orang-orang baca untuk melihat bagaimana Kristus itu waktu datang itu menjangkau daripada orang-orang yang bukan Israel. Sementara di dalam Matius khusus kepada orang-orang Israel. Bagian kedua ya, kalau saudara lihat lagi nanti, di mana cerita orang Samaria baik hati? Nggak usah lihat saudara ya, tapi kira-kira saja ada di mana saudara? Lukas. Sementara yang ada di Matius tidak boleh ke daerah Samaria. Jadi ada perbedaan penekanan saudara ya, ini yang kita mau lihat. Yang pertama di dalam Matius bicara mengenai menjangkau dulu daripada umat Israel yang hilang. Dari sana mereka akan jadi berkat, dari sana Kristus yang menggenapi narasi perjanjian lama, baru mereka akan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Jadi ada satu progresifnya yang kita bisa lihat saudara. Oke, ini yang pertama saudara. Nah lalu yang kedua di dalam Matius ada disebutkan daerah Syria, ada disebutkan daerah seberang sungai Yordan. Dan kita akan bisa melihat kenapa ya Matius harus tuliskan bagian ini. Jawabannya apa saudara? Jawabannya adalah Matius di dalam tradisi yang kental akan perjanjian lama, dia sedang apa? Ini memang kadang kita perlu kepekaan saudara. Dia sedang membandingkan Kristus dengan besarnya Salomo. Waktu Salomo memerintah sebagai raja saudara, dia itu ketenarannya sangat populer sehingga orang-orang dari daerah-daerah lain datang kepada Salomo. Tetapi yang ada di sini digambarkan oleh Matius jauh lebih besar dari Salomo. Karena daerah yang disebutkan ini adalah wilayah daerah tanah perjanjian sebetulnya. Daerah seberang sungai Yordan, daerah-daerah yang hari ini adalah, dan kemudian disebutkan Dekapolis, saudara. Dekapolis itu apa? Daerah Yordania sekarang. Jadi yang digambarkan oleh Matius, apa yang dilakukan Kristus meskipun mulainya dari Galilea saudara, tapi yang dia lakukan di kota kecil itu, pada saat itu beritanya nyebar sampai ke seluruh wilayah daripada tanah perjanjian yang seharusnya. Di dalam zaman Tuhan Yesus kita tahu ya, ini dia lagi di dalam under Kaisar Tiberius saudara. Ini adalah wilayah yang orang Israel punya tempat, tapi itu bukan tempat mereka. Mereka sudah di bawah jajahan. Maka sekarang kita akan melihat apa yang Kristus kerjakan sebetulnya menyatakan natur daripada kingdom of God. Ada natur ekspansi. Nah ekspansi itu bukan sesuatu yang negatif saudara sekalian. Kita harus sadar bahwa by design Tuhan menciptakan manusia sebagai image of God, gambar Allah. Gambar Allah di dalam kingdom itu selalu ada natur ekspansi. Ekspansif saudara, itu kingdom saudara. Kita ambil contoh, ini memang susah ya saudara karena contohnya adalah contoh di dalam konteks manusia yang jatuh dalam dosa. Di dalam konteks manusia jatuh dalam dosa, semua yang sifatnya ambisi, ekspansi, itu akan negatif. Karena apa? Dia untuk ekspansi, dia perlu menaklukkan orang lain. Nah, mau bicara mengenai kekuasaan bagaimanapun, intinya adalah menaklukkan orang lain. Saudara. Kalau kita ambil contoh ya, ini secara negatif ya, mungkin ilustrasi ini tepat untuk menggambarkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu kayak virus COVID, saudara. Partikel kecil sekali, wajib satu gereja kena COVID. Kira-kira gitu, saudara. Itu natur kerajaan Allah. Dalam tanda kutip ya saudara sekali lagi ya. Ini ilustrasinya memang negatif. Tapi ilustrasi ekspansinya daripada sebuah kerajaan itu seperti itu saudara. Seperti virus. Atau kalau mau agak lebih ini saudara mungkin seperti sel kanker. Ini juga ilustrasi negatif saudara ya. Pokoknya cari ilustrasi negatif jauh lebih gampang daripada yang positif saudara. Tapi balik lagi kanker sel kecil sudah dipotong, diapain segala macam saudara. Rasanya bersih tiba-tiba 3-4 tahun. Sudah stadium akhir. Nah ini ekspansinya yang kita lihat. Berarti apa? Yang kita perlu renungkan di dalam bagian ini adalah kerajaan manusia itu semua punya natur ini. Karena Tuhan cipta manusia sesuai dengan gambar dia. Saudara. Manusia itu punya ambisi enggak? Ya ini kan sekarang dua sisi mata uang saudara. Yang punya ambisi ya ambisinya sangat tinggi. Yang sudah kecentok dia enggak ada ambisi lagi adanya depresi. Ini cuma sisi mata uang saja. Satu, dia sudah bekerja begitu rupa, ternyata dia paham realita hidup, ternyata tidak segampang itu. Maka dia jatuh ke dalam kategori depresi. Ngapain apapun dia sudah tidak mau lagi.
Dia cuma mau mengakhiri hidup sebetulnya. Itu kata lain saja. Udah bosan, mau bunuh diri enggak mau, dosa, takut mati, masuk neraka, ya kan gitu ya saudara. Mau loncat kok rasanya sakit dan lain sebagainya lah. Akhirnya sudah saya enggak lakukan apapun. Jadi benalu waktu masih hidup. Mati sebenarnya tapi masih kelihatan hidup saudara. Itu kategori yang satu saudara. Ya, ini memang perlu ditolong dan lain sebagainya tapi kita enggak bahas dulu. Tapi natur yang satu lagi itu ambisinya tinggi. Ambisinya tinggi, saudara. Dia akan melakukan segala cara yang dia mampu dalam segala kategori. Saya nggak tahu ini mungkin secara karikatur diwakili dengan orang-orang yang punya karakter apa, saudara? Kolerik, ya kan gitu ya. Kolerik itu memang orang-orang yang paling menjengkelkan. Kalau belum bertobat kan gitu ya. Pokoknya hajar dulu, berani. Terus dia ngomel-ngomel kalau dia ada senang. Pokoknya apa yang harus capai, itu harus dia capai. Jadi ini adalah kategori yang kalau kita lihat saudara, di dalam sepanjang sejarah orang-orang yang seperti ini, kalau dia ada kekuasaan, dia ada dana saudara, dia akan mematikan semua orang yang lain. Lihat saja Hitler, Mussolini, kita lihat lagi siapa-siapa lagi satu-satu, Soeharto juga sama saudara. Contohnya akan sangat banyak di dalam bagian ini. Jadi kita akan lihat naturnya ekspansi. Tapi saudara, kehausan manusia akan kekuasaan. Itu memang sudah mulai dari waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tawarannya adalah mau jadi Allah atau tidak, saudara. Bagi kita hari ini, kita nggak tergoda itu. Karena jelas bagi kita udah masuk dalam kategori hukuman. Tapi bagi orang-orang, godaan itu seperti ini ya. Lagi nggak ada terlalu banyak uang. Tapi ada kemungkinan, misal contoh ya, saudara. Ada kemungkinan kalau kita lakukan ini, nanti uangnya berlipat-lipat. Nah inilah modus penipuan yang akan sangat banyak kenain ke orang. Money game, Ponzi scheme, terus apa lagi? Bukan buy one get one ya, get one person, terus apa? Satu orang ambil satu orang itu ya. Itu skema-skema yang sering terjadi di multi level. Saya nggak kritik multi levelnya saudara ya. Tapi kita akan lihat naturnya ekspansif saudara. Yang akan terjadi itu akan selalu terus dikerjakan. Jadi ini adalah sesuatu yang besar. Nah orang yang sudah ada rasa kebutuhan, kalau ada tawaran di depan mata, dia ambil nggak? Ya kemungkinan ambil. Ini kayak orang lagi lapar, ada kue brownies di depan kan ya saudara. Udah tahu itu untuk orang lain. Tapi ya lihat kiri, lihat kanan. Ini kalau cuma kue, nggak terlalu masalah saudara. Kuenya diambil juga. Udah tahu untuk jatahnya orang, misalnya kan gitu. Ini kalau ada, saya bukan ngomong pemuda makannya banyak saudara ya. Tapi di retret pemuda kadang yang terjadi makanan kurang kan gitu kan. Kenapa? Karena orang tahu ada teman yang belum ambil makan tapi dia ngantri kali kedua saudara. Yang lain belum makan dia bilang salah sendiri kamu belum makan. Ngapain lama-lama ngobrol di sana? Ambil dong makanan. Sekarang saya sudah selesai, mau ambil kedua saudara. Ya kayak gitu saudara. Jadi kita akan lihat godaan itu adalah sesuatu yang muncul di depan mata. Nah kalau orang itu bisa membuat atau membius banyak orang, dia akan lakukan itu enggak? Akan lakukan. Dia akan mencuci otak, dia akan lakukan segala cara untuk dia berkuasa. Itu natur ekspansif. Saudara. Nah sekarang bicara mengenai ambisi. Manusia semua punya ambisi. Karena itu adalah by design Tuhan. Tapi celakanya manusia berdosa dan di dalam ambisinya dia akan makin ekspansi merusak daripada segala sesuatu. Termasuk alam. Ya, kita tahu pohon adalah paru-paru dunia. Bukan hanya pohon lah, maksudnya Kalimantan itu paru-paru dunia. Nah sama pemilik tukang tebang pohon, saudara. Dia akan lihat pohon itu adalah paru-paru dunia atau duit. Sederhana, kalau dia ada akses untuk bribe pemerintah, saudara. Kalau dia ada akses untuk keluar dari jerat hukum, dia tidak pernah pedulikan orang lain. Mau mati itu generasi berikut. Ini sama kayak Hizkia. Hizkia sudah dikasih tahu, kamu kasih lihat semua ke harta kepada Babel, nanti Babel akan datang ambil semua. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting bukan masa saya. Sama saudara, orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang sifatnya ambisi, dia akan cari celah untuk lakukan. Celakanya begini. Tapi bersyukur saudara. Kenapa? Karena kita lihat natur kerajaan sorga yang totally different. Kita akan lihat apa yang Kristus kerjakan itu sangat beda dengan yang dunia kerjakan. Tapi naturnya jauh lebih besar daripada dunia. Natur ekspansinya jauh lebih besar saudara. Dan kita perlu lihat ini sekali lagi ya.
Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 23 tadi, mulai dari mana? Galilea. Kita tahu kenapa mulai dari Galilea. Karena menggenapkan narasi di dalam Yesaya. Dari Zebulon dan tanah Naftali terbit terang. Ya kan gitu kan saudara. Dan dari Galilea dia akan pergi ke kota dan desa. Dan beritanya tersebar ke seluruh. Dan kemudian terus Kristus pergi terus sampai ke Yerusalem mati. Dan dari sana saudara kita perlu baca kitab Kisah Rasul. Dari Kisah Rasul kemudian apa? Dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti kalau kita lihat respon atau natur daripada kingdom of God itu dia punya natur ekspansif, saudara. Tapi berbeda dengan dunia. Dunia akan lakukan segala cara untuk bisa dapat kekuasaan. Tapi di dalam kategori yang kita baca di dalam firman Tuhan, salah satu elemen pentingnya adalah yaitu melihat pada yang Kristus kerjakan, yaitu penyangkalan diri. Kita lihat elemen yang beda, memenangkan bukan dengan pedang, memenangkan orang dengan cinta, bukan dengan penghakiman yang tanpa belas kasihan. Yang Kristus kerjakan adalah banyak pengampunan, saudara. Jadi inilah yang kalau kita lihat bagian pertama. Nah sekarang di dalam konteks kita sekarang ngomong ya biasa ini ya. Lalu kaitannya apa dengan kehidupan kita hari ini? Tahu natur kingdom of God ekspansif ya saudara. Sekarang kita perlu renungkan. Di dalam kita punya kehidupan, ambisi kita saudara. Apakah ambisi kita ini ada di dalam konteks ambisi kerajaan sorga atau ambisi kerajaan dunia saudara. Kita tidak bisa hidup di dalam dua-dua ini. Kita cuma bisa pilih satu. Kita ada eagerness enggak? Eagernessnya apa? Biasanya saudara, eagernessnya hanya urusan sehari-hari. Orang eager untuk naikkan karir enggak? Eager dong. Orang eager untuk naikkan dia punya salary juga. Karir dan salary kan sejalan kan ya saudara. Kalau karirnya naik, salary-nya tetap, mungkin orang enggak terlalu eager juga ya. Mau saudara dikasih kepercayaan lebih tapi gajinya sama saja. Itu sama dengan lembur tidak digaji kan kira-kira gitu kan saudara ya. Orang nggak mau saudara. Maka kita akan lihat ya. Orang akan eager untuk diri. Tetapi berapa banyak yang pikirkan pekerjaan Tuhan. Ini pertanyaan penting. Dan inilah yang dikomplain sama Paulus pada waktu dia tulis surat Filipi. Dia bilang apa? Hanya Timotius saja yang memikirkan perkara kamu orang-orang Filipi. Yang lain tidak. Yang lain pikirkan mereka punya kepentingan sendiri. Kenapa begitu? Karena mereka masing-masing itu hanya melayani jemaat-jemaat yang kaya. Ke Korintus tidak terlalu perlu untuk cari-cari orang penata layan. Ayo siapa yang mau melayani di Korintus? Tidak ada, tidak perlu. Kenapa? Karena orang otomatis mau datang ke Korintus karena jemaat di situ kaya. Tapi saudara, kepada jemaat di Filipi yang kategorinya waktu Paulus bilang di dalam 2 Korintus, dia bilang apa? Ini jemaat memberi lebih dari kemampuan mereka. Kepada jemaat di situ hanya Timotius saja yang dia bisa lihat sehati sepikir untuk melayani jemaat Filipi. Nah sekarang balik lagi saudara. Kita kalau menghadapi tantangan pergumulan yang kita rindukan adalah Tuhan buka jalan buat saya punya pergumulan. Kan gitu saudara ya. Tetapi sangat sedikit orang yang memikirkan mengenai narasi kerajaan sorga. Kita harus pergi kemana? Kita harus menginjili kemana? Kita harus lakukan pelayanan apa? Kita harus bagaimana caranya untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan? Tidak banyak yang lakukan ini, saudara. Maka kalau kita tanya, nanti ujung-ujungnya apa? Tanya pelayanannya, saudara. Pak, bagaimana bisa melayani? Waduh, sorry, ini lagi padat jadwalnya. Itu adalah entah itu benar, faktual ya kan, saudara. Kalau faktual sih ya nggak masalah kan gitu, saudara. Atau menolak secara polite. Kita bisa buktikan di berikutnya kan saudara. 2 bulan kemudian kita ngomong, Pak ada ini retret ya ada KKR di Palu. Masih bulan 9. Biasanya alasannya lain saudara ya. Kalau masih 3-4 bulan alasannya bukan sibuk kan, nggak itu kan ya. Karena jadwal di bulan itu kan belum jelas kan saudara ya. Tapi alasannya, waduh saya enggak bisa ngomong. Itu balik-balik lagi saudara. Tapi tenang, di sini kita akan lakukan pelatihan saudara ya. Nanti pelatihan ada ujian dan lain sebagainya. Jadi alasan itu semua sudah dieliminasi saudara. Tinggal satu jawabannya, mau atau tidak gitu kan saudara ya. Jadi alasannya dibuang. Sama kayak saya cerita tentang saya mau jadi guru sekolah minggu kan saudara ya. Alasan banyak sampai terakhir alasannya udah habis.
Ya apa boleh buatlah, ikut pelatihan guru sekolah minggu. Akhirnya nyemplung saudara. Singkat cerita jadi hamba Tuhan kan gitu ya. Siapa tahu narasi itu juga yang terjadi dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Awalnya alasannya 1001. Setelah alasannya hilang, kita kan manusia tuh tidak ingin terlihat tidak ingin terlihat kurang hati kan ya. Kita mau terlihatnya ada hati untuk melayani kan. Setelah alasannya nggak ada saudara, kalau kita udah lihat fakta itu berarti jawabannya cuma karena tidak ingin melayani. Berarti kalau kita sudah tahu itu akhirnya kita nyemplung juga. Nah, saudara catat saudara ya, nanti ada workshop di akhir bulan ini, workshop pertama dan nanti tanggal 7 Juni ada workshop kedua. Nah, kita di situ akan masuk ke dalam konteks memperlengkapi untuk melayani. Memang kita tidak ujuk-ujuk datang pelayanan, saudara, enggak bisa. Kita akan ada pelatihan dan kemudian dipersiapkan untuk melayani. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi saudara, alasan tidak bisa ngomong, alasan tidak mungkin lah, apa segala macam, ini kita eliminasi dulu saudara. Kesibukan, kalau ngomong sibuk, masih 3 bulan, masih 4 bulan, nah itu atur jadwal sendiri. Baik, ini sedikit, ini bukan promosi saudara, ini bicara mengenai strategi pelayanan. Tapi balik lagi saudara, yang kita bisa lihat apa? Di dalam bagian ini, Kristus sendiri menjadi teladan utama kita. Kenapa? Karena kita sudah lihat dari Matius pasal 1 sampai pasal 4, bagaimana Kristus digambarkan lebih besar daripada peristiwa penciptaan di dalam Kejadian 1. Inilah silsilah, kita ingat inilah silsilah langit dan bumi, kita sudah ingat itu. Kita sudah ingat juga bahwa bagaimana Kristus waktu dibaptis dikatakan anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kita sudah lihat bagaimana Kristus juga menghadapi pencobaan. Dia begitu besar saudara. Tetapi yang besar ini pada waktu pertama kali pelayanan saudara, dia pergi ngapain? Dia pergi ke Galilea. Dan dia pergi kemana? Ke rumah-rumah ibadat dan kemudian menemukan semua orang yang buruk keadaannya dan yang menderita. Dia lakukan pelayanan itu. Berarti apa? Kristus yang adalah Allah jadi manusia. Dia menyangkal diri bukan hanya tunggu sampai umur 30 baru pelayanan saudara. Bukan dengan cara instan tetapi dia juga pergi dan make his hand dirty. Dia punya tangan, itu kotor saudara. Ini kayak orang terjun ke lapangan. Satu kali ya, saya pramuka itu. Pramuka ini memang kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga agak kurang hygiene saudara ya. Maka ada istilah ya, pramuka-pramuki, pramuka banyak, daki saudara ya. Itu lagu zaman dulu. Kita ini disuruh bakti sosial saudara. Bakti sosial bersihin sampah. Ini sampah ya. Jadi dulu kita nggak ada standar hygiene harus pakai sarung tangan lah, apalah masker lah segala macam nggak saudara. Yang kita kerjakan adalah jalan di kota Bengkulu itu saudara, bersihin sampah. Saudara kalau bersihin sampah itu sampai got-got ya pakai tangan kosong, bayangkan ya. Kita nggak ada pikir sakit apapun nggak ada saudara ya. Ya memang sehat-sehat sih dalam anugerah Tuhan ya saudara. Nah, tapi itu mencobai Tuhan atau enggak itu mungkin urusan lain. Tapi kita akan lakukan make our hands dirty. Kita akan kerjakan bagian itu dan kita benar-benar kerja. Dan yang Kristus kerjakan, dia turun langsung ke lapangan, saudara. Dia pergi ke tempat yang paling sulit, dia menjangkau orang yang paling sulit, saudara. Ini yang Kristus kerjakan dan dia kerjakan teman. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia pergi terus, saudara. Dan dia kita lihat dia bukan seperti atasan yang ongkang-ongkang kaki kan saudara. Ayo murid-murid, gitu kan saudara. Ada 12 muridnya atau lebih lah. Kamu ke sana ya, kamu ke sana. Laporan. Enggak, dia enggak lakukan itu pertama kali saudara. Yang dia kerjakan adalah dia make his hands dirty. Dia pergi lakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini saudara. Dan 3 hal yang dikerjakan. Ini yang kita boleh gumulkan juga saudara. Yang dia kerjakan adalah pertama mengajar. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-23 memberitakan Injil. Itu memberitakan Injil adalah preaching atau khotbah. Jadi mengajar dan khotbah itu 2 hal yang berbeda saudara ya. Nah ini saya nggak tahu ya tradisi pragmatisme mungkin khotbah dan mengajar jadi satu saja sama ya kan gitu saudara. Semua khotbah itu beda ya. Kalau khotbah itu meyakinkan orang membicarakan mengenai Injil kerajaan sorga. Tapi mengajar itu mengajar daripada bagian kehidupan, Taurat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga saudara, dia melakukan pelayanan diakonia. Pelayanan kepada orang-orang yang marginal, dia lakukan pelayanan. Jadi 3 hal ini. Gereja kadang juga di dalam 2 pendulum ekstrim. Masuk ke dalam social gospel itu adalah memberitakan Injil kayaknya. Tapi bukan, dia justru pakai bantuan sosial, sembako, lalu convert orang jadi Kristen.
Itu social gospel. Satu lagi, kita janganlah sampai ke social gospel. Memang salah saudara, tapi akhirnya tidak ada lagi pelayanan diakonia. Ini juga berat saudara. Nah jadi Kristus kerjakan ini. Dan di dalam bagian ini saya juga akan ajak kita coba menyelami ya. Ini rumah-rumah ibadat itu apa sih? Dan kenapa Kristus, kenapa Paulus setiap kali mereka pergi pelayanan, pertama kali mereka pergi dulu ke rumah-rumah ibadat. Jawabannya sederhana saudara. Karena setelah masa Israel itu masuk ke dalam pembuangan, mereka kocar-kacir, nyebar ke seluruh bangsa, saudara. Baik di dalam masa jajahan Babilonia, nanti masuk di dalam jajahan Makedonia, saudara, Greek, terus Persia dulu, Makedonia, Greek, dan lalu masuk ke dalam Roma. Mereka tersebar-sebar, saudara. Satu sisi kita lihat ya, terjadinya umat Tuhan nyebar-nyebar. Satu sisi kita lihat kayaknya kesian sekali ya. Tapi sisi lain, saudara, itu adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kenapa? Karena di berbagai tempat udah banyak orang-orang Yahudi yang ngumpul. Dan mereka menurut Yosefus, ini sejarawan Israel saudara, abad pertama, dia tulis, satu sinagog itu adalah terdiri dari 10 orang dewasa laki-laki. Jadi dia sudah bisa buat satu sinagog. Kita jangan pikir sinagog itu, ya kayak sinagog yang sekarang kalau kita datang, ya kalau boleh saudara, mau masuk sinagog, kadang sering dihalang-halangi karena apa? Kamu orang Yahudi bukan? Bukan ya, sayang sekali ya. Oke, kamu cuma bisa sampai di sini. Enggak bisa masuk terus, saudara. Kita najis soalnya ya. Ya bukan tanda kutip, memang begitu dari sudut pandang mereka. Nah balik lagi ya, kalau dulu mungkin hanya tempat-tempat sederhana seperti rumah. Tapi di dalam sinagog itu diatur kursi melingkar. Ya bukan melingkar persis, tapi ada kursi berhadapan-hadapan. Nah itu adalah tempat mereka berdiskusi. Para tua-tua atau para rabi, itu mereka akan mengajar. Setiap hari Sabat, menurut Yosefus juga ya, orang-orang Israel itu harus datang ke sinagog. Mereka ngapain saudara? Mereka belajar Taurat tiap hari Sabat, hari Sabtu. Dan di dalam sinagog ini menjadi tempat juga yang menggantikan pintu gerbang yang ada di dalam perjanjian lama. Kita kalau pikir pintu gerbang, apalah itu ya saudara, tapi mungkin narasi yang saudara mungkin ingat adalah gini. Pada waktu Boas mau menikahi Rut, atau mau menembus Rut, dia harus pergi dulu ke pintu gerbang. Kenapa? Untuk menjumpai Goel yang lebih layak atau penembus yang lebih layak. Dan kalau dari sudut pandang kita, kira-kira tiba-tiba kok bisa ketemu ya? Saudara jangan terlalu heran ya, zaman itu tempat pertemuan memang adalah pintu gerbang. Jadi orang memang akan datang ke sana. Kalau ada masalah ya datang ke sana karena akan diselesaikan. Nah, fungsi pintu gerbang ini yang kemudian ada di dalam sinagog. Jadi mereka akan menyelesaikan masalah hukum juga di dalam sinagog. Sinagog ini juga berperan penting saudara. Di dalam konteks Israel yang sudah tersebar-sebar untuk menyatukan mereka lagi. Kalau kita lihat ya di dalam budaya Indonesia, salah satu yang saya notice dan ada beberapa yang juga lakukan komparasi, para ahli, dia bilang gini, orang-orang Sumatera Utara, orang-orang Medan ini juga luar biasa loh. Kenapa? Karena kemanapun mereka itu ada persekutuan marga-marga. Betul? Betul saudara ya. Mau di Swiss ada perkumpulannya. Mau dimanapun saudara ada 2-3 orang Medan itu ada di sana. Dia akan ketemu saudara. Membentuklah satu persekutuan. Dan ini persekutuan yang eksklusif. Mengingatkan mereka akan tradisi. Mengingatkan ritual adat istiadat dan lain sebagainya. Kita nggak terlalu detail juga saudara, tapi kita juga lihat perkumpulan orang Yahudi ini adalah perkumpulan eksklusif. Beda sedikit dengan konteks gereja, karena gereja ini seluruh latar belakang kita ngumpul. Tapi orang Yahudi hanya orang Yahudi saja ngumpul. Nah oleh sebab itu nanti di dalam gathering mereka saudara, mereka juga akan lakukan doa, mereka juga akan kumpulkan persembahan untuk bait Allah, mereka juga akan melakukan kalau menikahkan anak juga di sana, di bait Allah, di sinagog. Jadi saudara, secara fungsi kita secara gereja rasanya familiar, tapi agak sedikit berbeda. Karena di dalam gereja tidak setiap orang bisa tiba-tiba datang ke mimbar dan khotbah kan saudara. Tapi di dalam konteks sinagog, kalau ada orang yang agak populer sedikit langsung bisa khotbah. Makanya kita waktu lihat Kristus kok baca hukum kitab Yesaya dan dia bilang pada waktu aku membacanya genaplah nas ini. Rasanya kok kayaknya random sekali, ternyata tidak saudara. Nah singkat cerita saudara, Tuhan Yesus pertama kali waktu dia lakukan di Galilea, dia keliling rumah-rumah ibadat. Di situ dia mengajar tentang kebenaran firman.
Dia menyatakan natur daripada kerajaan sorga. Dan dia juga memberitakan Injil kerajaan sorga, saudara. Dan setelah itu, di dalam kuasa pengajarannya nanti kita lihat dari pasal 5 sampai pasal 9, saudara. Kita lihat pengajaran Kristus berkuasa dan kemudian dia juga menyembuhkan banyak orang. Nah sekarang menarik, saudara. Kenapa? Dari 3 hal. Mengajar, berkhotbah, sama diakonia, mana yang paling banyak narik massa, saudara? Kita lihat di dalam ayat 24, kata maka. Jadi ada 3 hal di dalam ayat 23, dan waktu masuk ke dalam ayat 24 ada kata maka. Ya kan itu sebab akibat ya. Maka, tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita dan seterusnya. Bukan gini ya kalimatnya. Dibawalah kepadanya semua orang yang ingin mendengar pengajaran. Bukan gitu kan saudara? Atau bukan semua orang yang ingin mendengar berita Injil kerajaan sorga. Bukan itu juga saudara. Tapi yang datang kepadanya apa? Orang-orang yang mau mendapatkan kesembuhan. Semua datang saudara. Oke. Oleh sebab itu di dalam ayat 25. Kita lihat ya. Maka orang banyak berbondong-bondong, ini banyak sekali ini, multitude, great crowd gitu. Berbondong-bondong mengikuti dia, saudara. Kata mengikuti dia ini muncul kalau nggak salah di dalam seluruh perjanjian baru ini, kata mengikuti saja ya saudara, itu mungkin 89 kali, kata mengikuti saja. Tapi kata mengikuti dia saudara, atau kata mengikuti di dalam Matius itu kira-kira 28. Jadi istilahnya sangat banyak di dalam Matius tentang mengikut dia, saudara. Dan di dalam minggu lalu kita sudah merenungkan mengenai bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mengikut dia, saudara. Jadi banyak kalimat mengikut. Nah di dalam bagian ini mereka seolah-olah waktu mengikut dia seperti seolah-olah murid. Tetapi faktanya bagaimana, saudara? Mereka mengikut dia karena disembuhkan oleh Kristus. Sekarang kita lihat satu fitur penting berikutnya ya. Kata orang banyak ini bukan abstrak, saudara. Di dalam kitab Matius orang banyak ini mewakili satu figur orang banyak, gitu kan ya. Jadi ini orang banyak ini mewakili satu figur. Seperti nama Petrus yang mewakili Petrus lah, kira-kira begitu, saudara. Jadi ini adalah partisipan kalau kita ngomong secara linguistik. Ini adalah satu subjek sendiri, yaitu orang banyak. Nah, yang menjadi ironi adalah di dalam bagian ini kita lihat orang banyak pertama kali mau mengikuti Kristus karena apa? Jelas mau ikut Kristus. Kenapa? Karena dia menyembuhkan segala macam penyakit. Siapa yang tidak mau ikut dia? Yosefus bahkan bilang, zaman itu saudara orang rela datang dari tempat yang sangat jauh untuk disembuhkan. Maka gak heran dari Syria, Dekapolis, dari seberang Yordan dan lain sebagainya datang semua ke Yerusalem. Dan di dalam bagian ini saja saudara, Kristus itu sudah melampaui pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Satu sisi dulu yang kita lihat ya, Yohanes Pembaptis itu sudah di-silent sama Herodes Antipas karena mengkritik dia dan segala macam, kita udah bahas ini saudara. Dan kalau kita lihat natur kerajaan sorga, sekali lagi tidak bisa dibendung oleh apapun juga. Yohanes Pembaptis ditangkap, sekarang Kristus yang menyatakannya. Waktu Kristus mati dan kemudian dia bangkit dan naik, lalu maka kerajaan sorga diberitakan oleh para rasulnya. Waktu rasul-rasul mati, saudara, kita lihat di dalam kisah rasul bagaimana Tuhan bangkitkan satu persatu orang. Sampai kalau kita lihat sebelum zaman Konstantin, itu kekristenan memenangkan satu kerajaan yang besar tanpa pedang, saudara. Berarti apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat tadi, natur dari kerajaan sorga itu ekspansif dan tidak bisa dicegah oleh apapun juga. Itu kerajaan sorga. Maka Paulus bilang ini, tidak ada pedang, segala kuasa lain, segala macam yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Luar biasa besar, saudara. Berarti apa? Ini kalau untuk kita merenungkan, saudara ya. Saya bisa bilang gini, tidak ada satu pergumulan pun yang bisa memberhentikan kita untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Hidup banyak pergumulan, banyak saudara. Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Kalau mau hitung bisa sih ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghambat kita untuk memberitakan kerajaan sorga. Nggak ada satupun. Jadi jangan biarkan iblis berkata kepada kita,
udahlah kamu enggak bisa melayani karena ini, itu, saudara. Enggak ada, saudara. Oke, ini berita sukacitanya ya. Sekarang kita lihat lagi. Orang banyak mewakili satu partisipan. Sekarang saya akan ajak kita lihat di dalam Matius 26 ayat 55, saudara. Matius 26 ayat 55. Saya bacakan buat kita ya. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Berkata kepada orang banyak yang tadi mengikuti dia. Sekarang adalah orang banyak yang akan menangkap dia. Ayat 20, pasal 27 ayat 20, saudara. Saya baca ya. Tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ada eskalasi juga kalau kita lihat, saudara. Ada eskalasi dari mengikuti dia karena disembuhkan, sampai minta dia ditangkap, dan sampai minta dia dihukum mati. Ini orang banyak yang sama digambarkan di dalam Matius. Multitudes. Berarti apa? Di dalam bagian ini, saudara, ini bahasa kerennya sekarang, ini adalah swing voters. Ya kan gitu ya. Swing voters, kasih sembako saya pilih. Kalau yang sana kasih sembako lebih, saya pilih dia. Gitu, saudara. Jadi swing voters. Nanti dikasih uang lebih banyak lagi, yang sudah pilih ini, sekarang pilih ini, dan menjelekkan yang ini. Kan gitu kan, saudara. Singkat saja, saudara. Ini bukan modus yang hanya terjadi hari ini. Emang imam-imam kepala itu hasut pakai apa sih, saudara? Pakai otoritas lah salah satunya ya. Nanti kamu kalau pilih dia, kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam, misal, saudara ya. Ini kan politik mayat yang populer pada waktu pilkada DKI itu kan, saudara. Yang pilih Ahok, matinya masuk dalam neraka. Lah kira-kira demikian, saudara. Itu hal yang kita lihat sehari-hari, saudara. Di dalam perpolitikan Indonesia pun kita bisa lihat bagian ini. Jadi apa yang kita bisa lihat? Jadi orang banyak itu swingnya begitu, saudara. Oke, sampai di dalam bagian ini kita rasanya kalau hanya lihat ini, saudara, kita akan gagal memperlakukan pelayanan dan bagaimana mempersiapkan orang banyak yang mungkin awalnya mengikuti daripada Kristus. Tapi saudara, untuk itulah tadi kenapa kita baca Matius pasal 9 ayat 35. Kita harus tahu Matius 4 ayat 23 dan Matius 9 ayat 35 ini menjadi satu bracket, saudara. Satu struktur, ini namanya diskurs atau percakapan atau pengajaran Kristus. Berarti apa, saudara? Kita baca pasal 5 ayat 1 dulu, saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datang muridnya kepadanya, maka Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Berarti apa, saudara? Kita harus sadar satu hal, satu sisi harus realistis. Banyak orang yang ikut Kristus tidak sungguh mengikut dia, realitanya itu memang. Tetapi saudara harus diantisipasi, antisipasinya apa? Yaitu dengan mempersiapkan mereka untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Itu intinya. Maka pada waktu kita nanti baca Matius 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan melihat natur daripada kingdom of God. Kita akan bisa melihat bagaimana teladan Kristus waktu dia melayani. Dia bukan cari orang paling besar, saudara. Dia bukan cari orang pemenang hadiah Nobel. Tapi yang dia cari pertama kali orang yang sakit kusta. Kepala daripada senturion. Orang-orang yang marginal. Orang-orang yang tidak ada apa-apa, saudara. Itu yang dikejar, itu yang dicari oleh Tuhan. Sampai Tuhan Yesus rela nyebrang danau. Dan murid-muridnya hampir rasa karam kapal untuk ketemu siapa? Orang penting bukan? Mungkin masih ingat, saudara ya. Untuk ketemu orang kerasukan setan. Terus setelah itu pulang lagi dia ya, saudara ya. Jadi memang perjalanan ampun-ampun sampai badai besar itu. Cuma untuk dalam tanda kutip memenangkan orang kerasukan setan. Kita bisa lihat itu, saudara. Jadi apa? Yang kita bisa renungkan di sini adalah banyak orang ikut dia. Orang ikut dia nggak ngerti pada waktu itu bagaimana orang ini mengikuti dia. Tetapi Kristus mengantisipasi semua ini dengan apa? Pengajaran bagaimana mengikut dia. Dari pasal 5 sampai pasal 9. Dan inilah yang gereja perlu terus kerjakan, saudara.
Kita perlu beritakan kabar baik, kita perlu KKR, kita perlu lakukan apa? Pesimis? Enggak saudara, realistis. Kita akan tahu banyak orang yang mungkin maju ke depan. Hari itu mungkin berdasarkan emosi dia. Tetapi yang kita harus kerjakan apa? Kita harus terus memuridkan orang di dalam anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Ini satu bagian besar saudara. Terakhir saudara, satu lagi ya. Pada waktu Kristus menyembuhkan, dia menyembuhkan segala jenis penyakit dan kelemahan. Dan di dalam bagian ini kita tahu, dia bukan hanya tukang penyembuh, saudara. Dia bukan tukang jualan obat. Ya, kalau jualan obat ini satu obat untuk semua penyakit. Kita udah langsung tahu ini pasti penipu punya kan ya. Sakit kepala, minum ini. Air itulah, saudara. Air urapan atau apapun ya, saudara. Minum ini, saudara. Sakit mah, minum. Kantong kering. Oh kanker ya, kanker bisa. Kantong kering kayaknya nggak works, saudara. Tetapi bisa jadi ini superstitious, diambil, tabur-taburin ke kita punya alat usaha. Bisa juga saudara. Kita akan sadar itu sesuatu hal yang dilakukan oleh para tukang-tukang jualan palsu. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Yang Kristus kerjakan adalah dia kerjakan yang memang harus dia kerjakan. Dia tidak juga memanipulasi Tuhan untuk dia punya kepentingan. Dia hanya kerjakan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Itulah narasi daripada kerajaan sorga. Tapi saudara, kerajaan dunia akan jualan diri. Akan jualan segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Sekali lagi saya kutip Yosefus saudara ya. Yosefus bilang, hari itu banyak para penyembuh. Hanya melakukan satu hal saja, sudah digempor-gemborkan kemana-mana. Seolah-olah mereka penyembuh yang hebat. Tapi mereka tidak bisa sembuhkan segala macam penyakit. Ini ambil contoh, kalau ambil contoh gini, misal ini contoh saudara ya. Saya habis pelayanan KKR regional, cuma 1 minggu saudara. Saya cerita dalam 1 tahun. Saudara akan pikir gimana? Wih Pak Jack ini, berapa trip sih yang dia pergi? Kan gitu kan saudara ya. Setiap kali ceritanya KKR regional. Misal contoh saudara ya. Padahal cuma 1 trip saja, cuma 6 hari. Cerita selama 1 tahun. Mungkin di situ juga sengaja ya, foto di depan danau lah, sekolah atau foto apapun ya. Kayaknya tripnya banyak soal. Ternyata cuma ke 1 kota, Kota Palu. Kota Palu ya ada pantainya, ada gunungnya, ada jalan rusaknya, ada tebingnya, ada jurangnya, saudara, dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita lagi lakukan apa? Kita lagi lakukan pencitraan. Supaya orang berpikir, saya ini adalah seorang yang pergi KKR dengan sangat setia, padahal enggak. Saya tujuannya adalah cerita ini supaya ya kelihatan rajin lah gitu. Besuk, PI rumah sakit, PI penjara, PI apapun, saudara, pelayanan ke rumah-rumah segala macam. Itu bisa saja menjadi bumerang bagi setiap orang yang melayani tapi hatinya enggak sungguh kepada Tuhan. Saudara, salah satu berita kontroversial yang mungkin kita sebagian udah tahu. Itu ada seorang doktor, ahli sejarah di India, dia tulis buku mengenai Mother Teresa, The Untold Story daripada Mother Teresa. Dia memberikan kritik sangat dalam untuk Mother Teresa. Dia bilang apa? Dia bilang gini ya, dari 100% orang yang datang ke pintunya Mother Teresa, hanya 1% yang dilayani, sisanya tidak. Lalu 1% ini diceritakan di seluruh Eropa, di seluruh belahan dunia, waktu dia pergi 1 tahun 5-6 kali berangkat ke luar negeri, saudara. Dia akan ceritakan dia melayani di dalam tempat yang paling miskin. The poor of the poorest. Ya gitu ya saudara. Jadi yang paling miskin dari yang paling miskin. Dia melayani di situ. Dia gambarkan dia punya pelayan di slum area. Tempat yang tidak ada sanitasi. Orang yang hidup gak karu-karuan di Kalkuta, saudara. Jadi coba pikir ya. Kalau kita ditanya Kalkuta. Kita punya asosiasi apa? Eropa? Enggak, kita asosiasinya adalah, saudara pernah nonton misalnya film Slumdog Millionaire, saudara ya? Ya, rasanya kayaknya Kalkuta begitu. Dia ngomong gini, kamu salah paham. Karena apa? Kalkuta itu sebelum India lepas dari British, itu adalah ibu kotanya. Jadi itu bukan sesuatu, itu hanya 1 tempat saja. Ini sama saudara, kalau saudara pergi ke Jakarta, ada nggak tempat yang sangat-sangat menakutkan? Ada, di kolong-kolong jembatan itu ada saudara. Tapi itu menggambarkan Jakarta nggak? Ya 1% mungkin gitu saudara. Nah itu yang terjadi. Dan bukan hanya itu, kritik daripada orang ini juga bicara bahwa yang dilakukan juga adalah bicara human trafficking. Jadi anak-anak masuk ke dalam panti yang dia buat saudara,
Lalu anak-anak itu didistribusikan ke luar negeri, saudara, dijual. Itu human trafficking atas nama agama. Dan banyak pelayanan yang kelihatannya penuh mercy, tapi adalah ujung-ujungnya social gospel. Ini yang dilakukan Mother Teresa. Dan dia dapat hadiah Nobel. Dan dia dinyatakan sebagai santa. Ini luar biasa, saudara. Jadi di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita bisa lihat apa? Yang kita bisa lihat adalah bagaimana banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus, saudara. Dia akan menjual apa yang bisa dijual. Tapi tidak demikian dengan kita, saudara. Maka ini sekali lagi kita ingat apa yang Paulus katakan juga. Paulus katakan apa? Aku bicara seperti orang yang tidak di dalam Tuhan. Dia baru kasih tahu list of achievement. Ini bukan sesuatu yang benar, dia bilang itu. Kalau aku bermegah dalam kelemahanku. Tapi memang ini sangat sulit, saudara. Kita mau ekspansi, kita ada ambisi. Dan ambisi kita, kalau bukan di dalam hal dunia, kita pun pakai hal-hal rohani untuk ambisi kita. Menakutkan hasilnya. Itu bukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Dan biarlah ketika kita merenungkan banyak bagian ini, kita boleh makin gentar gitu. Karena kita akan selalu menyadari bahwa tantangan ambisi itu ada di depan mata. Kita manusia yang harus terus memandang kepada salib Kristus. Yang harus terus melihat bagaimana Kristus menyangkal diri dan kita juga lakukan, saudara. Kita harus lihat Kristus kerjakan, dia bukan pencitraan. Kristus sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang ada di hadapan mereka. Dia akan kerjakan terus, saudara, sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita berharap ya, pelayanan ujung-ujungnya duduk di tahta raja, saudara, ya kita bukan lagi mengikuti dia. Dan biarlah dengan gentar, saudara, kita perlu jaga hati pikiran kita, menyiapkan hati pikiran kita, kekuatan kita hanya untuk satu hal, melayani Tuhan. Dengan cara yang berkenan di hadapan dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Merenungkan bagian firman Tuhan, merenungkan natur daripada kerajaan sorga. Jangan biarkan Tuhan kami duduk dan berdiam. Jangan biarkan Tuhan kami enggan dan mengikuti keinginan daging kami. Tetapi biarlah Tuhan kami keluar dari zona nyaman kami untuk dipersiapkan, diperlengkapi untuk melayani Tuhan di dalam hal yang berkenan kepada Tuhan. Berikan kami juga kepekaan di dalam kami melayani baik di gereja, di keluarga maupun di pekerjaan, di lingkungan masyarakat kami. Terus Tuhan berikan kami hati yang peka untuk kami melakukan yang Tuhan kehendaki. Berkati kami ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.